Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu, yang dia berantas ilmu wali, mana bisa? Ya, jadi wali dulu baru berhadapan sama wali Allah ya. Kecuali dia wali setan, mungkin dia wali setan kali. Masa ilmu wali mau dihabiskan? Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara, kata beliau. Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah, gitu ya. Oleh Datuk Kelampayan ya, langsung dipotong. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk. Cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Hatta jin dan iblis pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur yang mananya? Nah, ini yang jadi rahasia. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dulu saya mengatakan ini kitab kumpulan hadis palsu. Ternyata di dalamnya ada beberapa asrar ma'rifat yang disembunyikan para ulama di dalamnya. Mulailah kita sadar, tidak boleh menghina apa saja. Orang pemaksiat pun kita tidak hina, apalagi kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Di Daqaiqul Akhbar disebutkan di alam ruh, di saat seseorang memandang kepada Rasulullah, jika dia memandang kepada kepala Rasul, maka dia nanti di bumi akan jadi pemimpin. Jika dia memandang dadanya Rasul, dia nanti jadi apa? Mandang tangannya Rasul, nanti jadi apa? Sudah disebut. Maka semua pekerjaan kita ini itu hanya ulangan dari apa yang kita pandang dulu di alam ruh. Saya duduk di sini, guru-guru ada di sini, jamaah ada di depan. Semuanya menunjukkan apa yang dulu pernah kita lakukan di sana. Cuma mengulang. Bedanya dulu ruh itu tidak laki, tidak perempuan. Sekarang kita jadi laki, bukan perempuan. Ada yang perempuan, tidak laki-laki. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncullah di situ kalam-kalam ilhami qudsi. Lagi-lagi seperti tadi, ini ilham yang didapat oleh para wali-wali. Mereka mendengar Rasulullah bersabda di alam rohani, Al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maksudnya aku dari hembusannya nafas Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kitab Sirrul Asrar pun disebut, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-alam minni wa ana minallah, dan sejenisnya. Ada kalimat-kalimat sejenis ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menyatakan dirinya dahulu daripada mati. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Mati apakah? Ini yang kita kaji malam tadi di mana namanya? Bumi Sholawat ya. Tapi karena tempat terbatas, kita bagi lagi. Sebenarnya saya belum pernah membaca kitab ini sebelumnya, kecuali judulnya. Ya, tapi tadi langsung khatam. Dalam waktu bersolawat langsung selesai. Ya, dengan baca sanad segala macam, kita tabarukan, kita ijazahan. Saya minta izin secara rohani dan secara jasmani. Ya, jasmaninya tadi siang, rohaninya barusan.
ternyata isinya sama dengan thariqah Saman yang dulu saya ambil waktu remaja. Persis sama. Dulu guru kita baca dua lafaz ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, lalu mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Yang disebut mati maknawi, matikan sifat ma'aninya. Gitu. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Maka yang dimatikan hanyalah sifat maknawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya, mati maknawi. Itulah mati sebelum mati. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Ini coba lihat. Saya yang datang ke mata bapak saudara, atau matanya yang datang ke saya? Atau bukan dua-duanya? Tapi ada cahaya. Kenapa ada orang coba mata dipejam? Ingat Monas, kelihatan? Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Coba pejam mata, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Jadi semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Ya, kita bilang halu. Padahal kalau halu maka ilmu para aulia semuanya halu. Ini ada sok pemberantas halu, yang dia berantas ilmu wali, mana bisa? Ya, jadi wali dulu baru berhadapan sama wali Allah ya. Kecuali dia wali setan, kita nggak tahu kan wali dua. Wali dua aja Pak. Kalau nggak wali Allah, wali setan, wali Rahman, wali syaitan. Dua aja. Mungkin dia wali setan kali. Masa ilmu wali mau dihabiskan? Kita ulangi. Jadi ruh itu punya sifat. Sifat dia tidak mungkin dimatikan. Tapi sangat mungkin sifat itu dinonaktifkan, diistirahatkan. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak? Nggak terdengar. Karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samanya tapi tidak sami'an. Nah, kita sering menyebutkan Allah itu sama, ma'nawiyahnya kaunuhu samian. Kaunuhunya dicoret dulu, itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang, tiada waktu. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran ini. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya, mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan
ruknut tariq, rukun tariqah. Nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Nih. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung nih. Langsung usul ini. Ini usul level 3. Ini usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Nah, selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit. Wala hayyun, jika dia masih menganggap dirinya hidup karena air, dia minum karena makan, maka nanti orang-orang itu akan menyekutukan Allah dengan nasi. Nanti ada masa di akhir zaman, paceklik, orang-orang tidak bisa makan karena tidak ada yang dapat dimakan. Di saat itulah turun keluar Dajjal bawa makanan. Akan banyak nanti orang ganti agamanya karena meyakini hayatnya ada pada makanan. Ashabul Kahfi selesai di bidang ini, maka dia mengatakan hayat kami di tangan Allah. Hayati hayatuna hayatullah fil haqiqah. Maka dengan itu Ashabul Kahfi 309 tahun pun masih Allah hidupkan. Maka mereka itu aulia kekasih Allah yang karam fana dalam sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ada orang tidak makan sebulan, mati Pak? Mati ya? Betul? Benar? Orang yang mati kebanyakan gak makan ya? Emang orang mati minum kan gak juga? Tapi secara lahiriah kita memandang banyak orang mati karena kelaparan. Tapi kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidak mati? Karena hayat itu milik Allah. Kalau Allah belum ambil ya nggak mati. Wala sami'un wala basirun. Kalau pendengaran ini 10 meter sudah tidak terdengar. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sam'iyah. Kasyaf secara sama. Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis? Tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Muaz ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara ruhani. Karena samaknya bukan lagi samak yang ini. Coba datang ke Raudhah, datang ke makbarah Nabi SAW, bisa dengar Nabi? Coba baca salam, Assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah, bisa dengar jawabnya? Karena pakai telinga ini. Coba matikan samakmu, engkau akan mendengar Nabi menjawab. Ya.
Kenapa ziarah terasa hambar? Karena ziarah baru dengan sifat maknawiyah kita, belum dimatikan sifat maknawiyahnya. Jadi ini tips kalau mau ziarah kubur, pakai ilmu mutu qabla an tamutu, matikan sifat maknawiyahnya sebelum engkau betul-betul mati. Nah, lalu di paragraf berikut halaman ketiga, ketiga fana sekalian diri. Ini thariqah ketiga ya, untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Halik itu nama lain dari mati, hancur, binasa, karam. Illa wajhah, kecuali wajhullah. Jangan dibayangkan wajah. Apa makna wajah? Fungsi wajah apa Pak? Kita memandang dengan wajah atau memandang dengan apa ini? Ini belakang namanya apa? Nah, ini adalah leher. Kita memandang dengan wajah atau dengan leher? Memandang dengan wajah atau memandang dengan tangan? Apakah memandang dengan lutut? Tidak. Maka disebut ini wajah adalah alat untuk memandang dan objek untuk dipandang. Kalau guru dulu melamar, itu memandang wajah atau memandang lantai guru? Memandang wajah ya. Yang dipandang wajah. Lalu disebut wajhullah. Apa makna wajhullah? Jangan, Allah itu bukan jisim, bukan fisik, bukan benda, juga bukan benda-benda metafisik. Yang penting Allah bukan sesuatu yang dapat digambarkan. Apa yang terbayang di pikiran Allah, tidak begitu. Begitulah akidah Ahlus Sunnah. Lalu apa yang dimaksud wajah? Maka ulama kita mengambil makna wajah itu adalah hakikat ihsan. Engkau beribadah kepadanya seakan memandangnya. Allah tidak punya fisik seperti ini. Maka kapankah seorang hamba memandang kepada wajahnya? Di saat seorang hamba memandang ke dalam wajah kolbunya. Kolbunya Bani Adam, jika dia hidupkan nama Allah di dalamnya, itulah wajhul asma, wajah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di saat semua kolbu mati, hanya kolbu yang di dalam kolbunya terpancar wajah nama Allah yang tidak binasa. Ya. Tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah. Beliau mengartikan wajah di situ zat Allah. Namun saya mengurai bahwa wajah di situ bisa diartikan nama, bisa diartikan fi'il af'al, bisa diartikan sifat, dapat diartikan zat. Adakah nama tanpa zat? Nama beliau ini ada karena memang ada zatnya. Kita sebut guru yang alim. Alim itu sifat. Karena ada gurunya, maka ada alimnya. Coba bayangkan alim tanpa ada orangnya. Bisa? Ini warnanya apa ini? Putih, hijau. Apa nih? Hijau, kita sebut hijau. Tembok hijau, kaligrafi hijau. Sekarang bayangkan hijau tapi tidak ada kaligrafinya. Bisa? Tak bisa. Baju saya putih. Coba pisahkan putih dari baju. Bisa? Tak bisa. Maka maksud Datuk Kelampaian mengartikan zatullah itu tercakup pada nama, sifat, af'al dan zatnya. Gitu ya.
Dan lagi firman-Nya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini surat Thaha. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan, hanya aku, maka sembah olehmu akan daku, dan kerjakan olehmu akan sembahyang 5 waktu karena menyebutku. Ini terjemahan beliau. Lalu beliau mengatakan, syahdan wajib kita mengikut amar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarnya ini artinya perintah. Dan menjauhi segala larangannya supaya mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Setelah itu hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabah dan muhadarah. Nah, ada 3 di situ ya. Ini yang unik, ini yang berbeda daripada Datuk Kelampayan dengan beberapa ulama-ulama yang lain. Beliau menambahkan namanya muhadarah. Pertama musyahadah ya. Itu paling tinggi. Bawahnya turun muraqabah. Turun lagi muhadarah. Di kitab-kitab yang lain cuma 2. Musyahadah, muraqabah. Hanya beberapa kitab yang menyebutkan muhadarah, dan beliau ya menyebut muhadarah yaitu menghadirkan hati kita kepada hadiratnya serta mengucap zikir la ilaha illallah. Nah, ini karena belum mengikuti syarat beliau, saya tidak boleh talqin dulu. Ya. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih.